Organisasi itu terbagi dua, ada organisasi formal, ada organisasi informal. Iya, kembali seperti tadi, yang lahir di bulan ini, iya, silakan maju ke depan. Oke. Iya, enggak apa-apa. Yang tadi sudah maju, oh ternyata lahir bulan ini ya, maju lagi ya. Iya, enggak apa-apa, semuanya. Yang sadar yang sadar bahwa lahirnya di bulan ini, yang kada sadar kada apa-apa, kada maju. Iya, banyak ya, nggak apa-apa, maju semua. Iya, nanti kan kita ada sistem musyawarah seperti tadi kan ya. Iya, oke. Maju dulu ya. Maju dulu. Iya. Silakan yang perempuannya sebelah sini, yang laki-lakinya sebelah sini. Iya, silakan. Yang laki-lakinya cuma satu orang ya? Ada, ya oke, ada. Iya. Ada lagi yang lain yang lahir di bulan ini? Tidak ada. Ya, oke, cukup ya, yang ini saja. Oh, berarti kada banyak bener nih. Nggih. Kalau kita lebih khususkan, ada yang lahir hari ini kah? Pasti kada ada. Kada mungkin kan hanya kayak ini sudah ya kalau amun lahir hari ini. Iya, langsung ganal kayak ini. Oke, yang perempuan ada 5, silakan musyawarahkan ya, 2 orang yang menjelaskan, 1 orang organisasi formal, 1 orang organisasi ya informal penjelasannya. Hanya 2 orang yang laki-laki, berarti 1 orang formal, 1 orang informal. Ya, ya oke, silakan nanti disepakati siapa yang formal, siapa yang informal, menjelaskan pengertiannya. Ya, kalau bisa dengan contohnya, ya. Jelaskan pengertiannya apa, penjelasan dulu, baru contohnya sebutkan. Yang formal apa, yang informal apa. Oke, baik. Silakan diskusikan dulu. Sudah? Ya, tadi yang laki-laki lebih dulu, sekarang yang perempuannya lebih dulu. Ya. Oke, 2 orang silakan maju ke depan. Iya, oke. Ya, yang formal siapa? Ya, yang informal. Oke. Yang formal? Ya, ke sebelah sana ya. Oke, yang informal sebelah sini, maju ke depan. Oke, yang perempuan silakan. Mana tadi mikrofonnya ya? Iya, organisasi formal menurut Pian apa? Dan berikan contohnya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Allah Zidana Raisa dari Prodi Hukum Keluarga Islam, kelompok B semester 1. Jadi, contohnya Ya, contohnya organisasi kayak KKM, LC, semua. iya, yang ada di dalam kampus ini ya. Oke, nggak usah disebut semuanya ya. Oke, baik, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Ya. Ya, selanjutnya organisasi informal. Silakan. Nggih, perkenalan lagi supaya 2 kali catatannya di panitia. Siapa tahu nanti yang paling banyak maju dapat gula batu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Rahmatul Jannah dari kelompok Prodi PAI semester 1. Jadi, organisasi informal itu yang berkegiatan di luar kampus, kayak unsur organisasi pramuka, IKN itu, jadi di luar kampus gitu. Yang ada di luar kampus. Oke, baik. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan ya. Ya. Lanjut ke yang laki-lakinya. Formal dulu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Jadi pendidikan formal di sini organisasi formal itu organisasi yang masih berada di lingkungan tertentu seperti lingkungan kampus, sekolah dan lain-lain.
Contohnya organisasi formal ini seperti OSIS itu di sekolah, namun di kampus bisa kayak DEMA, Senat, FKKM, HMPS, dan Iya, iya. Oke, tepuk tangan ya. Baik. Selanjutnya informal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Syarul Ramadan dari Prodi PAI semester 1. Informal itu organisasi informal itu yaitu organisasi yang di luar kampus atau kuliah, yaitu seperti contohnya itu kayak pramuka gitu. Oke, sama ya. Ya, oke. Baik, tepuk tangan semuanya ya. Ya, terima kasih banyak sudah menjelaskan pengertian organisasi formal dan informal. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Tepuk tangan ya untuk mereka semua. Baik. Ya, sudah tepat ya, namun saya perlu tambahkan ya, atau mungkin saya luruskan sedikit ya, mengenai formal dan informal dalam konteks organisasi. Organisasi formal artinya organisasi resmi. Ya, informal berarti tidak resmi. Terlepas dimanapun dia berada. Jadi mau di kampus, di luar kampus, di kota ini, di luar kota, di negara ini, di luar negara gitu kan ya. Selama dia masuk 3 unsur sebelumnya tadi, di dalam pengertian tadi, maka itu disebut organisasi formal ya. 3 unsur tadi, organisasi formal, asalkan organisasi itu ada struktur. Oke, struktur organisasinya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ya, itu formal. Nah, sesuai dengan pengertian tadi 3 unsur, tapi tidak ada struktur, maka masuknya di ya. Terus lagi ya, ada badan hukumnya. Badan hukum, misalnya diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ada akta notarisnya, atau biasanya kalau kita di kampus biasanya ada SK-nya. Ya kan ya, surat keputusannya atau surat pengesahannya. Nah, jadi kesahan suatu organisasi di dalam formalnya itu ada memiliki badan hukum sah. Ya, berupa SK kah, berupa SP kah, berupa surat izin operasional organisasi dari kementerian kah, dan lain sebagainya. Oke, itu yang kedua. Ada struktur ya. Yang pertama, kalau ada struktur formal, kalau tidak ada struktur informal. Ada badan hukum sah gitu ya. Kalaunya ada formal, kalau tidak ada informal. Ketiga, ada peraturan. Ya, peraturan. Peraturan yang mengikat di dalam organisasi itu. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga misalnya. Atau ada peraturan organisasi. Atau ada tata tertib organisasi gitu ya. Dan itu memang tertulis, bukan hanya sekedar diucapkan saja. Kita kada boleh inilah, esok kada boleh baju inilah, itu kan diucapkan saja. Tapi secara tertulis, kalau ada tertulis, dia dinamakan organisasi formal. Tapi kalau peraturannya tidak ada atau hanya dengan kata-kata saja, dia masuk dalam organisasi. Ya, oke. 3 ciri ya yang saya sampaikan. Sebenarnya ada ciri-ciri lainnya lagi, tapi secara dasar gitu ya, 3 ciri ini sudah bisa membagi atau membedakan mana organisasi formal, mana organisasi yang informal ya. Oke, saya mau lanjutkan ya. Ada contoh-contohnya. Nah, oke. Organisasi formal contohnya Stairaha ya, perguruan tinggi. Di perguruan tinggi atau di sekolah, di lembaga pendidikan, apakah ada struktur? Nah, ada ketuanya kan ya, ada bagian administrasi, bagian keuangan gitu kan ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus lagi yang kedua, apakah ada diakui secara hukum? Ada kan ya? Ya, ada SK-nya ya. Kalau kita ada SK dari yayasan terus diakui, ada akta notarisnya gitu kan ya. Makanya organisasi perguruan tinggi kita ini adalah organisasi yang formal, yang resmi ya. Itu 2. Yang ketiga tadi apa? Ada peraturan. Ada nggak peraturan-peraturannya? Nah, karena ada peraturan, dia masuk di formal. Kalau tidak ada peraturan, tadi di informal. Itu Stairaha ya. Terus ada senat mahasiswa, ada badan eksekutif mahasiswa, ada apa namanya sekarang, DEMA gitu ya. Ada
Menwa, resimen mahasiswa, ada Racana Pramuka gitu ya, ada LPM, Al-Fajar gitu ya. Terus ada apa lagi di sini? Ya banyak ya. Banyak. Nah, yang banyak itu tadi kalau cukup 3 unsur ditambah 3 ciri, maka dia formal. Namun ada aja misalnya organisasinya di sini, tapi kada cukup 3 unsur. 2 orang atau lebih bekerja sama mencapai tujuan. Ada 2 orang atau lebih di organisasi itu, tapi kada pernah terlihat kerja sama. Ya, ada aja organisasinya tapi kada ada kerja sama. Bahkan vakum kada jalan lalu ya, berarti itu organisasi secara nama, tapi secara aktivitas dia bukan organisasi. Karena tidak ada kerjasama. Jadi syaratnya 3 unsur tambah 3 ciri. Ya, ingatlah itulah. 3 unsur apa saja? Tiga ciri. Iya, saya ngulang-ngulangi supaya kalian nyaman pian mencatat imbahnya ya kalau. Nah, jadi yang poin-poinnya itu aja nanti yang dicatat. Ketika pian melihat poin itu, pian akan bisa sudah mengingat apa-apa saja sih penjelasannya gitu ya. Jadi poin-poin pentingnya saja. Informal ya, contohnya kelompok yasinan. Nah, pian ada yang jadi anggota yasinan kan di kampung? Nih. Oke, strukturnya adakah? Nih. Oh, ketuanya ada kah, gitu kan? Adakah bagian administrasinya misalnya? Iya, atau ada bagian penerimaan anggota gitu kan ya. Iya, kalau strukturnya tidak ada ya berarti informal. Terus lagi berbadan hukum lah, ada SK-nya lah. Gitu. Takut nih pangkaina kalau pin ada ya kalau. Iya. Terus lagi peraturan yang mengikat, peraturan tertulis yang mengikat ada atau tidak? Tidak ada. Palingnya kita kalau turunan yasinan pakai baju warna putih, misalnya kayak itu aja kalau lah, tapi tidak mengikat gitu ya, tidak ada hitam di atas putihnya. Terus arisan. Nah, arisan ini kayak itu juga ya kalau lah. Ya, yang ada kadang-kadang bandarnya siapa aja gitu ya kalau itu aja ya kalau lah. Jadi strukturnya kada jelas juga. Terus ada belajar bersama. Pian misalnya ada 5 orang, sore ini janjian misalnya habis asar untuk belajar bersama atau membuat makalah. Ya, jadi ada kelompok buat makalah di sore ini gitu ya. 2 orang atau lebih bekerja sama mencapai tujuan supaya makalah itu, tugas itu selesai gitu ya. Tapi apakah cukup 3 ciri ya? Ada strukturnya kah di kelompok itu? Ada, ajar ketua kelompok gitu kan ya. Oke. Yang kedua, apakah ada SK-nya? Tidak ada kan ya? Ya, yang ketiga, apakah ada peraturan yang mengikat? Ada juga kalau lah. Nah, karena tidak ada, kita masukkan ke dalam informal dan lain-lain. Terus ada yang nanya misalnya, Kak, misalnya bermasakan bang kayak apa? 2 orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan kan? Ya, itu kalau 3 unsur tadi tercukupi, dia organisasi tapi masuknya informal, tidak formal. Mancukan kah pian kan? Atau misalnya ya saya pernah contohkan di sini juga dulu ya. Ada 2 orang maling ya bekerja sama untuk membobol bank. Itu apakah ya saya tanyakan apakah itu aktivitas organisasi? Cukupkah 3 unsur? Cukup gitu kan, berarti itu organisasi. Iya. Kan organisasi itu tidak terbatas organisasi baik saja, yang tidak baik juga banyak kan ya. Ya ada aja organisasi rampok, ada juga organisasi maling gitu ya, ada juga organisasi apa sih pinjaman online gitu. Ya yang bunganya sangat banyak, kita ada juga organisasi judi online dan lain sebagainya ya. Jadi dia memang terstruktur, ada malah ada namanya, ada organisasi dan lain sebagainya, tapi jelas tidak punya badan hukum. Kadang mungkin punya badan hukum diakui oleh negara kan ya. Nah, oke. Jadi itu masuk ke informal. Baik, sampai di sini jelas ya? Jelas. Oke.